Sebelum kita menggunakan program Revit Arsitektur, maka kita harus memahami user interface serta elemen-elemen pendukung lainnya. Di Revit Arsitektur, untuk user interface-nya ini adalah aplikasi menu. Di dalam aplikasi menu nanti ada beberapa menu, yaitu dari new, open, save, save as, serta export dan print. Kemudian ini di atas ini namanya adalah quick access toolbar. Di quick access toolbar nanti ada beberapa menu, yaitu misalkan save, ini juga ada print, kemudian di sini ada measure begin, serta misalkan di sini kita bisa mengubah tampilan menjadi default 3D view. Serta di sini ada namanya menu Teams Line. Di bawahnya ini namanya ribbon menu. Di sini ada beberapa menu, arsitektur, struktur, kemudian annotation, dan lain sebagainya. Di bawahnya ini adalah area untuk kita bekerja di Revit Arsitektur. Kemudian di bawah sendiri ini namanya adalah View Control Toolbar. Di dalam View Control Toolbar ini ada beberapa menu. Jadi di sini misalkan menu untuk mengubah skala. Kemudian ini menu untuk detail levelnya. Di sini ada menu visual style hidden dan lain sebagainya. Kemudian juga ada properties. Jadi properties itu nanti menampilkan data dari objek yang kita pilih. Kemudian yang paling penting juga adalah project browser. Di mana di project browser ini kita bisa mengubah beberapa tampilan menjadi tampilan floor plan. Kemudian kita bisa mengubah tampilan menjadi 3D view, mengubah tampilan menjadi elevation atau tampak, serta menampilkan data-data yang lain, misalkan tentang schedule, tentang sheet, family, dan sebagainya. Ini adalah user interface di Revit Arsitektur. Bagaimana cara bekerjanya Project Browser? Project Browser kalau kita di level 1, jadi di sini terlihat tulisannya warnanya lebih hitam ya. Ini berarti kita bekerja di level 1. Kalau kita ingin mengubah, kita hanya tinggal pilih misalkan level roof, tinggal pilih, kemudian klik kiri 2 kali, maka kita berubah bekerja di floor plan roof. Kemudian kita bisa mengubah bekerja di site, tinggal klik kiri, double klik kiri, maka kita sedang berada di floor plan site. Begitu juga kalau misalnya kita ingin mengubah dari tampilan 2 dimensi menjadi 3D, maka kita tinggal klik kiri, double klik itu, maka akan mengubah tampilan ini menjadi tampilan 3D. Pada waktu mengubah tampilan 2 dimensi menjadi tampilan 3D, maka di sini akan muncul lagi tombol yang namanya View Cube. View Cube itu kita bisa mengubah tampilan menjadi top, front, dan sebagainya dari posisi 3D view. Kita juga bisa mengubah tampilan dari tampak short elevation jadi tampak short, kemudian not elevation, hip elevation, dan waist elevation. Jadi ini adalah tentang project browser. Fungsi mouse pada Revit Arsitektur. Apabila kita slider zoom in, zoom out. Jadi kita slider, zoom in, zoom out. Kemudian kalau kita klik kiri tahan, pada scroll di tengah itu akan menampilkan pen view. Jadi ini kita bisa menggeser-geser. Kemudian kalau kita tekan shift, kemudian kita tekan slider di posisi tengah, maka kita bisa memutar tampilan 3D-nya.
Visual style pada Revit itu kita letaknya ada di sini ya. Jadi di visual style-nya. Visual style-nya kita tinggal klik. Nanti ada bermacam-macam visual style dari mulai wireframe. Kita klik kiri lagi, ada hidden line. Kemudian kita bisa pilih shaded, consistent color, realistis. Kemudian di sini ada tampilan yang menampilkan right face. Jadi tampilan right face ini menampilkan apabila objek ini akan kita render. Jadi kalau kita aktifkan shadow, maka akan muncul atau menampilkan shadow-nya. Kalau kita matikan, nanti akan shadow-nya akan off. Nah, visual style dan shadow ini juga berlaku pada tampilan elevation. Misalkan kita mengubah tampilan elevation, soft elevation seperti ini. Kemudian visual style-nya kita pilih menjadi shadow. Dan kemudian shadow-nya kita nyalakan. Ya, jadi di elevation pun kita bisa mengubah visual style-nya. Juga berlaku di floor plan. Kita bisa mengubah tampilannya menjadi visual style-nya menjadi shaded seperti ini. Kita juga bisa menampilkan shadow-nya. Untuk properties itu berisi data-data dari objek yang kita select. Misalkan kita pilih roof, maka properties ini akan menampilkan tipe roofnya. Di sini ada tebal roof berapa, dan di bawahnya juga akan ada data-data yang ada di roof yang kita pilih. Jadi misalkan ada volume, area, thickness-nya berapa, semua akan ada di properties. Kalau kita pilih misalkan floor, maka di sini di propertiesnya akan tampil floor itu tebalnya berapa. Kemudian di situ akan secara otomatis area dan volumenya kan kita bisa melihat datanya di sini. Ya, jadi properties ini di Revit sangat penting karena properties ini kita bisa melihat data sekaligus kita juga bisa mengubah data. Setelah kita mengubah data di properti, secara otomatis tampilan visualnya akan ikut berubah. Jadi ini adalah user interface yang ada di Revit dan kita harus pahami sebelum kita memulai sebuah project